Assalamualaikum semuanya. Episode daftar produk turun harga kali ini, Nidia mau bahas HP-HP yang menggunakan chipset Snapdragon 855 ya. Berdasarkan riset yang Nidia temuin sih, harganya ada yang turun sampai 9 jutaan lebih. Lanjut disimak ya, abang-abang. HP Snapdragon 855 turun harga yang pertama, ada Asus Zenfone 6. Bagi kamu pecinta HP Asus, kalau memang cuannya tidak mencukupi untuk meminang ROG Phone 2 ataupun ROG Phone 3, kamu bisa memilih Asus Zenfone 6 karena memiliki harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan HP gaming Asus lainnya. Dalam bermain PUBG Mobile, grafik Asus Zenfone 6 mampu mendukung settingan grafik HDR Extreme. Kemudian, berkat kolaborasi antara Snapdragon 855 dan RAM 6GB, frame rate per second dari Asus Zenfone 6 mampu bertahan di angka 60. Ditambah dengan hadirnya fitur Zen Power Boost pada HP ini, membuat performa yang diberikan akan semakin lebih baik. Udah grafiknya mantul, tanpa lag, apalagi coba yang kurang dari HP Asus satu ini. Tapi tidak sampai di situ loh, karena Asus Zenfone 6 mengusung kamera flip, layar pada HP seluas 6,4 inci ini terlalu begitu luas saat bermain game ataupun streaming video Netflix. Kamera flip dari Asus Zenfone 6 masing-masing memiliki konfigurasi kamera utama 48 megapiksel dan didukung dengan kamera ultra wide berkonfigurasi 13 megapiksel. Sensor kamera utamanya menggunakan sensor Sony IMX586 yang sama persis dipakai oleh Xiaomi Mi 9, OnePlus 7 Pro, Honor 20 Pro, dan masih banyak lagi. Untuk harganya sendiri, walaupun sudah berada di pasar Indonesia sejak November tahun lalu, ternyata Asus Zenfone 6 tidak mengalami penurunan harga yang begitu drastis. Dibanderol dengan harga 7 juta untuk varian 6/128GB, saat ini hanya mengalami penurunan harga berkisar 200 ribuan, di angka 6,8 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Di urutan selanjutnya, ada Xiaomi Mi 9. Diperkenalkan secara global pada acara Mobile World Congress 2019 di Barcelona, Spanyol, Xiaomi Mi 9 menawarkan beberapa keunggulan. Mulai dari layar, Mi 9 dibekali dengan layar seluas 6,39 inci berteknologi Super AMOLED yang menawarkan tampilan lebih jernih, reproduk warna lebih bagus, dan tentunya lebih nyaman saat digunakan di bawah terik sinar matahari. Tapi jangan digunakan di bawah guyuran hujan ya, karena HP ini tidak memiliki sertifikasi tahan debu, tahan air, dan tahan miskin. Untuk masalah performa, dengan chipset Snapdragon 855 yang tertanam pada Mi 9, udah pasti kinerjanya begitu memuaskan. Bahkan pada saat GSM Arena melakukan Geekbench Mark Test Single Core, Xiaomi Mi 9 mampu memperoleh skor sebanyak 3.503 poin, di mana lebih unggul dari Huawei Mate 20X, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, dan menggunakan chipset High Silicon Kirin 980. Sedangkan pada Geekbench Mark Test Multicore, skor yang didapatkan Xiaomi Mi 9 begitu memuaskan, yaitu 11.181 poin, yang dimana skor tersebut tidak jauh berbeda atas apa yang didapatkan oleh iPhone XS Max yang meraih 11.432 poin. Kemudian pada sektor kamera, layaknya Asus Zenfone 6, kamera utama 48 megapiksel dari Mi 9 dibekali dengan sensor Sony IMX586 yang mampu memotret gambar dalam kondisi low light dengan noise yang minim. Pada saat rilis di Eropa, Xiaomi Mi 9 varian 6/64GB dibanderol dengan harga €449 atau berkisar 7,1 jutaan. Dan berdasarkan riset Nidia di website pricebook.co.id, ada yang harganya sudah turun berkisar 1,2 jutaan, di angka 5,9 jutaan. Akan tetapi, garansi yang didapatkan adalah garansi distributor ya, Pricebook Mania. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Selanjutnya ada HP gaming dari Xiaomi yaitu Black Shark 2.
HP yang rilis pada November tahun lalu di Indonesia ini, selain dibekali chipset Snapdragon 855 untuk mendukung dalam bermain game-game masa kini, pengguna juga dinyamankan dengan fitur Shark Space yang hadir di Black Shark 2 sebagai alat bantu untuk mengakses game favorit kamu jadi lebih cepat. Kamu juga tidak perlu takut HP jadi panas karena terlalu lama perang di Pochinki, karena Black Shark 2 dibekali dengan sistem pendingin untuk mengontrol suhu agar tidak overheat. Seperti HP gaming pada umumnya, Black Shark 2 juga memiliki desain bodi yang modern dan terlihat sporty. Dengan lampu yang terdapat pada bagian bodi, mampu memancarkan berbagai warna. Bahkan pada saat streaming musik di Spotify, lampu di bagian light bar akan terasa seperti menari mengikuti irama layaknya rumingkang. Tapi sayangnya, walaupun disokong dengan jeroan yang mewah dengan desain yang yahut, nyatanya Black Shark 2 masih punya kekurangan loh, seperti tidak adanya sertifikat IP untuk resistensi terhadap air dan debu. Dan untuk harganya saat ini, dibanderol dengan harga 6 juta untuk varian 6/128 GB pada saat perilisannya, saat ini sudah turun harga berkisar 200 ribuan di angka 5,8 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. HP Snapdragon 855 turun harga selanjutnya ada Oppo Reno 10 Time Zoom. Kalau sebelumnya hanya turun harga dari ratusan ribu sampai 1 jutaan, HP yang rilis Juni tahun lalu ini turun harga lebih dari 5 jutaan. Ini sebenarnya turun harga apa emang lagi diobrol ya? Padahal pada varian 12/256 GB, Oppo Reno 10 Time Zoom mengalami kenaikan sampai 2 jutaan. Tapi kira-kira untuk varian 8/256 GB ini turunnya berapa ya? Nih dia bahas di akhir aja ya. Sekarang kita bahas untuk masalah performanya. Seperti rekomendasi HP sebelumnya, kalau untuk masalah bermain PUBG Mobile, Mobile Legends, ataupun Genshin Impact dengan chipset Snapdragon 855 yang diduetkan bersama RAM 8GB, udah sangat mampu untuk memberikan kinerja yang begitu baik. Bahkan kamu pun begitu dinyamankan dengan layarnya yang terlihat luas tanpa ada gangguan karena tidak adanya notch pada HP yang memiliki layar seluas 6,6 inci ini. Untuk masalah kamera, Oppo Reno 10 Time Zoom bisa dikatakan memiliki kualitas kamera yang jempolan. Kamera depannya aja mengusung teknologi motorized pop-up berkonfigurasi 16 megapiksel. Itu baru kamera depannya loh, Pricebook Mania. Kamera belakangnya pun nih dia rasa nggak kalah keren. Kamera utamanya aja memiliki resolusi 48 megapiksel dengan dukungan sensor Sony IMX586. Tapi yang banyak diperbincangkan oleh orang-orang dari kamera belakangnya adalah dengan dihadirkannya kamera 13 megapiksel bertipe telephoto yang menggunakan teknologi periskop. Kamera periskop ini mampu melakukan hybrid zoom sampai 10 kali. Ya, komedo bisa kelihatan lah sama kamera satu ini. Nah, untuk harganya dibanderol 13 juta untuk varian 8/256 GB pada saat perilisannya di Indonesia. Saat ini sudah turun harga berkisar 6,1 jutaan di angka 6,9 juta. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Sebelum lanjut ke produk terakhir dengan harga penurunan yang paling tinggi, Nidia mau pamit undur diri dulu dan mau kasih tahu kalau episode selanjutnya Nidia bakal bahas deretan HP terbaik yang dibekali dengan chipset Snapdragon 865 Plus. Kira-kira ada apa aja produk-produknya? Pantau terus channel Pricebook ya. Mengalami penurunan harga yang paling gak tahu diri, Samsung Galaxy Fold berada di urutan terakhir. Walaupun dibanderol dengan harga melebihi Honda Beat Street, nyatanya tak membuat animo masyarakat berkurang terhadap HP yang mirip dengan buku kas bendahara ini. Karena pada saat penjualannya, hanya dalam waktu 31 menit setelah sesi pre-order dibuka di situs Galaxy Launchpad, Samsung mengklaim bahwa HP lipatnya tersebut ludes terjual. Mungkin ini semua karena masih jarangnya HP lipat pada saat ini, yang membuat persaingan pun sama sekali tidak begitu ketat. Mungkin untuk kamu para sultan yang ingin merasakan inovasi baru karena bosan dengan iPhone yang gitu-gitu aja, Samsung Galaxy Fold bisa jadi pilihan.
Dengan layar seluas 7,3 inci pada saat dibuka, sangat menyamankan kamu dalam streaming video dan bermain PUBG Mobile jadi serasa bermain menggunakan tablet. Selain itu, Galaxy Fold juga menghadirkan kemungkinan yang tidak terbatas bagi pengguna dengan fitur multi-active window, sehingga kamu dapat menjalankan hingga 3 aplikasi secara bersamaan di layar utama. Untuk performanya sih udah dijamin rata kanan ya guys. Selain dibekali chipset Snapdragon 855, HP lipat ini juga dibekali dengan RAM jumbo 12GB. Dibanderol dengan harga 30,8 juta untuk varian 12/512GB pada saat perilisan, Samsung Galaxy Fold saat ini udah turun harga sekitar 9,9 jutaan, di angka 20,9 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Untuk kalian para sultan yang mau beli, link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya. Dan untuk kalian yang bukan sultan, jangan sedih, karena di video lainnya Nidia juga bahas HP dengan harga yang lebih terjangkau. Cobalah!